كما أنك تعيش مع إخوتك في بيت واحد، فلذلك أحبهم كما تحب إخوتك، واحترم من هو أكبر منك، وارحم من هو أصغر منك، وتساعد مع علمائك وقت الدرس على استماع كلام الأستاذ وعلى حفظ النظام، والعب في وقت الاستراحة في الساعة، لا في القسم، وابتعد عن المقاطعة والمنازعة والصياع وعن اللعب الذي لا يليق بك. إذا أردت أن تكون محبوبا بين زملائك فلا تبخل عليهم إذا استعاروا منك شيئا، لأن البخل قبيح جدا. ولا تتكبر عليهم إذا كنت ذكيا أو مجتهدا أو غنيا، لأن الكبر ليس من أخلاق الأولاد الطيبين. ولكن إذا رأيت تلميذا كسلان وصموديات الطيب ويترك الكسل أو بليدا فساعده على فهم دروسه، أو فقيرا فارحمه وساعده ما قدرة من المساعدة. لا تؤذي زميلك بأن تضايقه في مكانه، أو تهبى بعض عداوته، أو ساعد له عدك، أو تنظر إليه بعين حادة، أو تسيء الظن به ولا تؤذيه أيضا، بأن تصيح عليه من الوراء لكي يندهش، أو تنفخ في أذنه، أو تسود بها. وإذا استعرت منه شيئا فلا تغيره أو تضيعه أو توسخه، وأرجعه إليه بسرعة، واشكره على إحسانه. إذا تكلمت مع زميلك فتكلم بلطف وابتسام، ولا ترفع صوتك أو تعبس بوجهك، واحذر من الغضب والحسد والكلام القبيح، ومن الكذب والشتم والنميمة. Oleh karena itu, cintailah mereka sebagaimana engkau mencintai saudara-saudaramu. Hormatilah orang yang lebih tua darimu dan sayangilah anak yang lebih muda darimu. Hendaklah engkau membantu teman-temanmu untuk keterangan mendengar keterangan guru pada waktu pelajaran dan memelihara tata tertib. Pada waktu istirahat, bermainlah bersama mereka di halaman, bukan di dalam kelas. Jauhilah pemutusan hubungan dan pertengkaran dan teriakan serta permainan yang tidak pantas bagimu. Apabila engkau ingin dicintai di antara teman-temanmu, maka janganlah kikir terhadap mereka jika mereka meminjam sesuatu darimu, karena sifat kikir itu buruk sekali. Janganlah sombong terhadap mereka jika engkau seorang anak yang pandai dan apa yang engkau dapat membantunya. Jangan mengganggu temanmu dengan menyempitkan tempat duduknya, atau menyembunyikan sebagian peralatannya, ataupun memalingkan pipimu kepadanya, atau memandang kepadanya dengan pandangan tajam, atau berburuk sangka kepadanya. Jangan pula mengganggunya dengan menariakinya dari belakang agar dia tidak terkejut atau meniup telinganya atau berteriak di telinganya. Apabila engkau meminjam sesuatu darinya, maka janganlah merusakkan atau menghilangkan atau mengotorkannya. Kembalikan barang itu segera kepadanya dan berterima kasihlah atas kebaikannya. Jika engkau berbicara dengan temanmu, maka berbicaralah dengan lemah lembut dan tersenyum. Janganlah marah, dengki dan berkata buruk. Janganlah berdusta, mencaci dan mengadu domba. Janganlah bersumpah pada waktu berbicara walaupun engkau benar. Oke.
Kira-kira bisa dipahami tidak tadi itu? Panjang juga ya. Oke, kita ringkas ya. Ini, Aidil, kita penjelasannya aja. Tadi. Ada seorang santri atau penuntut ilmu kepada teman-temannya. Kalau menurut adik-adik itu adab kita sebagai teman itu gimana? Kalau di sekolah? Tidak, tidak saling ngolok, kemudian berbagi, kemudian yang tua itu menyayangi yang kecil menghormati yang lebih tua. Apalagi tidak mengganggu ketika jam belajar, ketika sedang istirahat. Ya, terus yang lain. Kemudian meminjam barang itu minta dengan cara baik. Kalau dikasih jangan lupa bilang terima kasih. Tapi kalau tidak dikasih bilang ya tidak apa-apa sudah. Ya, sabar. Terus lagi jangan berteriak di belakangnya. Sederhananya dek, ketika kita menjadi seorang teman, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang teman. Ketika teman sedang membutuhkan bantuan, silahkan bantu dengan apa yang kita bisa. Tadi dikatakan ya, kalau seandainya teman kita nih, mohon maaf ya, kalau teman kita itu kita mau bilang dia sedang kesusahan di bidang finansial atau mungkin tidak punya uang belanja. Nah, di sana silahkan bagaimana caranya kita bisa bantu teman kita. Apakah dengan berbagi sedikit makanan atau mungkin berbagi sedikit uang. Ya, mau dipinjamkan silahkan, mau diikhlaskan juga itu lebih baik. Dan teman yang diberi, teman yang dikasih juga harus tahu diri. Kenapa adik-adik biasanya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ketika dia diberikan sesuatu dia itu lupa terhadap kebaikan orang lain. Ya, seolah-olah angin berlalu. Ibarat kata ya, ketika ada seseorang yang sudah memberikan kita sesuatu nih ya, di depan dia manis tapi di belakang nanti dia buruk, jelek-jelekan. Nah, tapi ada tapinya juga. Sebisa mungkin kalau kita mendengar tahu enggak sih tadi ketika kamu kasih pinjam uang ke dia itu kamu dibicarain yang enggak. Nah, kalau memang demikian, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang temannya? Cukup kita doakan, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia tobat ya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, di antara sekian banyaknya akhlak kepada seorang teman itu salah satunya adalah saling melindungi satu sama lain. Ya, ketika ada teman yang kelahi itu bagaimana? Ketika ada teman yang saling olok itu bagaimana? Ketika ada teman yang menjorak, biasanya perkelahian itu dimulai dari apa nih? Dari main-main akhirnya serius. Ya, yang awalnya tempeleng pipi kiri, tempeleng pipi kanan, pelan-pelan, akhirnya ada yang sedikit keras, akhirnya tiba-tiba bilang maaf disengaja. Nah, yang ditempeleng pipinya dia tidak terima, akhirnya ngebalas lagi. Akhirnya terjadilah perkelahian yang membuat kedua teman yang awalnya main-main jadi babak belur. Nah, kemudian ada teman yang ngelihat itu bagaimana, nonton atau langsung dibelas. Ya, jangan dilihat, diingetin, dinasehatin. Jadi untuk kewajiban menasehati itu teman juga punya.
akan sangat buruk kelihatannya. Ya, kalau seandainya sebagai seorang teman satu ruangan, kemudian kita lihat teman kita sampai ada yang kelahi, terus kita ada pisah dia, itu sangat buruk. Ya, yang merasa dalam satu ruangan, ya, yang misal kalau kita sebut ada dari ruang sebelah main ke ruang satu, tetap enak ya, setiap waktu itu main ke ruang satu, cerita, kemudian membahas tentang masalah di rumah. Kalau masalah cerita enak dah dia, kira-kira enak sampai mungkin apa namanya membuat kita nyaman sama dia. Ingat adik-adik, teman yang baik itu bukan teman yang ketika dia datang ke ruangan kita kemudian bercerita tentang sesuatu yang menyenangkan, tetapi teman yang sesungguhnya adalah teman yang bisa menempatkan waktu dan juga tempatnya. Kalau udah waktu belajar, dengar enggak tadi itu diumumin waktu diskusi, ayo semuanya kumpul, ayo. Ketika ada teman yang berbicara seperti itu, ketika melihat teman-temannya yang lain itu sedang nongkrong, sedang duduk cerita, itu adalah teman yang patut untuk kita temani, patut untuk kita apa namanya nih, bergaul sama dia. Ya, tapi kebanyakan kita lebih milih apa? Ngelihat ada teman yang duduk cerita, kita malah ikut atau menghindar. Malah kebanyakan ikut. Ketika ada teman yang buka kitab, buka buku, jarang. Bisa dihitung dengan jari jemari adik-adik. Teman-teman yang belajar individu itu hanya beberapa yang didatangi. Ya, hanya beberapa santri yang mendatangi temannya yang seperti itu. Kebanyakan di antara kita itu lebih banyak bergaulnya itu sama kita yang tidak punya pekerjaan. Orang ada kegiatan, nganggur di luar. Orang ada kegiatan di kelas, malah belajar. Melihat ada yang belajar ketika jam pembelajaran, kita juga ikut-ikutan. Melihat ada teman yang sedang belajar, kita ada termotivasi. Harusnya ketika ada teman yang belajar dengan niat, kita ikuti dia. Bukannya malah kita jauhi atau mengatakan teman itu sok rajin, sok alim, atau macam-macam lah. Ya, kemudian ini yang penutupnya adik-adik. Nanti silakan baca ulang ya untuk kitabnya. Untuk masalah adab kepada teman itu juga, ini adalah tentang bagaimana caranya kita menjaga lisan, menjaga ucapan, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Teman itu juga ya, kalau mau bicara menggunakan lisan ini hati-hati. Ya, saya ngajak kepada diri saya, adik-adik, dan juga kita semua sebagai seorang teman, mari kita jaga tutur kata kita kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai ada kalimat yang menyinggung perasaan teman kita. Di dalam undang-undang itu sudah tertera pasal yang apa namanya memberikan denda kepada orang yang suka melakukan pemulihan, tapi sayangnya itu belum bisa terrealisasi. Ya, maka saya ingatkan untuk yang ini, adik-adik, untuk masalah pemulihan, ingat kita semua di sini semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Ya, ketika sudah di pondok tidak ada ceritanya anak pejabat, tidak ada ceritanya anak presiden, tidak ada ceritanya anak guru, ya apapun itu. Jadi ketika sudah di dalam asrama, balik ke asrama, itu semuanya sama. Kelas 1 kembali ke rutinitasnya seperti yang kelas 2 juga, bangun tahajud, kemudian sholat duha, sholat subuh berjamaah, kemudian belajar di kelas bareng-bareng. Ya, tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Tinggal bagaimana caranya kita akur di asrama, tidak ada saling olok, tidak ada saling bully. Yang suka dibully, saya ingin cerita sedikit, ulang sedikit cerita yang ini ya. Yang suka ngebully, dengarkan ini baik-baik. Tolong, kalau sila nak mau anak keturunan sila dibully,
akur caranya sama temannya yang sekarang. Karma itu ada adik-adik. Jadi kalau kita suka ngolok teman yang sekarang ini ya, mulai dari kok kamu jalannya begitu ya. Ada yang orang tuanya jalan pincang-pincang, mohon maaf ya. Dia tidak nyebut nama apa namanya, pembulian atau nama jelek temannya, tetapi ngelihat orang tuanya, dia tahu orang tuanya ada yang mohon maaf dia pincang atau dia tidak punya tangan, itu kekurangan yang itu disebut. Adik-adik berusaha untuk tidak melihat kekurangan orang lain, karena di setiap kekurangan itu punya kelebihan. Tuh ya, jangan sampai kita di sini belajar adab, belajar akhlak sampai mau lulus aliyah, sampai mau lulus pondok, tetapi ternyata apa? Belum ada perubahan yang ada pada diri kita masing-masing. Ingat, kalau tidak dari diri sendiri itu susah nanti. Yang kemarin saya sempat mau singgung masalah penggunaan HP di sini. Kenapa? Karena khawatir saja ketika ada santri yang main HP, nanti macam-macam diketik di HP itu. Guys, tahu enggak? Di asrama saya punya pembina yang begini. Misalkan ya, itu silakan. Tetapi ingat, pembulian itu sekarang tidak hanya melalui secara langsung, sila ngetik, ngirim foto, ngirim sekitar yang enggak aja ke media sosial. Itu kalau sampai orang yang sila bully itu keberatan, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Adik-adik tolong jangan anggap ini masalah sepele. Ya, jangan dikit-dikit, aduh itu berjora Ustaz, you bayar terlalu serius. Orang itu setiap karakternya berbeda-beda. Ada yang ketika diajak bercanda dia enjoy, enak. Tetapi ada juga yang ketika diajak bercanda, ada nggak orang yang kalau digodet sedikit dia langsung marah? Ada. Dicolek sedikit, kamu langsung teriak. Ada juga yang dibilang, belai, oh nih, sampai teman sila nih, satu orang, nih yang kelas 2 ya, Masya Allah, sampai apa namanya saya lupa. Kalau saya di sini itu lebih tua dalam arti dari segi usia umur. Kelas 2, Ustaz, ada saking ininya. Ya, jadi untuk saya pribadi tidak apa-apa selama tidak lewat batas. Ya, ingat di sini kita punya 3 guru. Saya sebagai kakak sudah, kemudian guru-guru yang lain, Ustadz Rizman, Ustadz Abdul Hafiz, mudah-mudahan beliau semua selalu dalam keadaan sehat, begitu pun kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya nih ditanya dari 3 pembina, kalau serius semua, kira-kira gimana suasana asrama? Agak kurang pasti. Kalau bahasa dosen saya kemarin nih, beliau sering buat konten, buat video. Ya, jadi setiap video beliau itu selalu ada murid-muridnya yang direkam. Ada yang nanya, Ibu, kenapa di waktu kami kok tidak ada sih buat konten beginian? Ya, karena mahasiswa terlalu serius. Akhirnya beliau juga bilang, saya ngajak orang yang mau buat video yang siap untuk diajak gila. Gila dalam arti bercanda. Sampai saya ngetik, yang saya juga bilang mau hampir gila, kemudian beliau juga bilang begini, adik-adik, di dalam hidup ini itu tidak boleh terlalu serius. Belajar boleh kira-kira. Serius dalam belajar itu boleh dah? Boleh, tetapi jangan keterlaluan. Belajarnya juga tidak boleh. Nanti ketika ada teman yang ngajak berjora, jangan terlalu serius untuk belajarnya. Ya, makanya dari 3 pembina, saya bahasakan di beberapa orang tua sudah, adik-adik, dari 3 pembina setidaknya harus ada satu yang bisa mencairkan suasana, walaupun di sini masing-masing mencairkan suasananya yang bagaimana. Ya, kalau sampai 3 pembina semuanya itu terlalu serius, mohon maaf, dalam hal ini kebanyakan yang arah sini adik-adik datangnya ke saya pribadi. Kenapa?
karena kalau saya serius dengan pembina yang lain juga, kalian tidak akan berani untuk datang ke melapor, Ustaz, kita begini. Ya, dalam arti memberikan keterbukaan supaya tidak ada yang merasa tidak nyaman kalau diganggu, kemudian ngadu kepada pembina. Jangan merasa ketika sudah dilaporkan, adik-adik melapor, adik-adik kepada datun lapor kamu. Nah, ingat kewajiban yang lebih tua melindungi yang lebih kecil. Jadi di sini tidak diajar untuk apa? Jadi preman, untuk jadi apa namanya yang suka ngerajang itu. Bagaimana caranya sekarang kita jadi teman? Bagaimana caranya kita jadi kakak kelas, melindungi adik kelas. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti setelah ini kalau dipersiapkan waktunya dengan baik, hujan ini kalau tidak mandi manfaatin waktu tidak akan ada yang terlambat. Kalau sekarang hujan kita tidak tahu nanti, ya. Nanti niat sudah setelah ini. Kalau ada teman yang ingatin kalian untuk melakukan kebaikan, itu teman yang peduli. Apa adanya ulama itu? Man ahabba naso kata barang siapa yang menasihatimu maka itu tandanya dia cinta kepadamu. Sebaik-baik teman khairul ashabi bayyadul luka olal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkanmu kepada jalan kebaikan. Semoga kita termasuk dari ulama yang disebut. Ya, kalau tidak bisa seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka paling enggak kita ambil beberapa bagian dari beliau. Kita tidak bisa menyamakan diri seperti beliau, adik-adik. Yang ditimpuk pakai batu, yang ditimpuk pakai kotoran unta. Kemudian beliau jawabnya apa? Beliau berdoa, semoga semua yang berbuat salah kepada beliau itu Allah maafkan. Sampai akhirnya, ya, kita yang sekarang lupa terhadap kisah perjalanan beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan dari awal penjaga sampai akhir ini. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah ketika penyampaian, adik-adik ya. Saya bukan ahli ilmu, masih kategori penuntut ilmu sama seperti kita semua. Jadi jangan beranggapan bahwa yang ngomong di depan itu sudah pintar. Masih banyak yang belum saya ketahui pribadi adik-adik untuk masalah akhlak pribadi ini sendiri. Kita akhiri dengan ucapan doa kepada majelis dan juga alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilan sad'i ya man kullama daiman abaruja badai ya biasa bismina wa ya manina علينا سرعة لله الأمر علينا أزوما نفذ الأمر علينا سرعة لله الأمر علينا أزوما نفذ الأمر علينا سرعة لله الأمر علينا أزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما مصطفى بديل الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحبه عدما لما البرق ومثل قد حما الفتح